Halo semuanya dan selamat datang di paparan kita kali ini. Hari ini kita bakal ngebongkar sebuah realitas sejarah yang benar-benar bikin penasaran, yaitu gimana sih ketidaksetaraan struktural di Indonesia itu berevolusi. Kita bakal telusuri bareng-bareng jejak sejarahnya, mulai dari sistem kasta dan pemisahan kelas yang kaku banget di masa penjajahan, sampai metamorfosisnya jadi cengkraman oligarki politik modern yang kita kenal sekarang. Oke, biar gampang, peta perjalanan kita hari ini kebagi jadi 5 bagian ya. Pertama, akar kasta masa kolonial. Terus, revolusi berdarah melawan feodalisme. Lanjut ke evolusi oligarki era modern, dipandu dengan hegemoni elit politik, dan kita tutup dengan ilusi keadilan sosial. Langsung aja kita mulai. Masuk ke bagian pertama, akar kasta masa kolonial. Kalian mungkin mikir kalau kasta itu murni konsep yang tumbuh dari budaya lokal kita kan? Padahal faktanya, konsep kasta ini dibawa oleh bangsa Portugis ke Nusantara pada abad ke-16. Kata ini diambil dari bahasa Latin castus yang artinya bersih atau murni. Dan tujuannya dari awal itu udah spesifik banget untuk melembagakan ketidaksetaraan sosial. Jadi, ini bukan sekedar pemisahan budaya biasa, tapi emang sistem yang sengaja didesain untuk bikin jurang pemisah yang dalam di masyarakat. Terus, masuk abad ke-18, konsep ini ibaratnya dipersenjatain sama pemerintah kolonial Belanda. Mereka bikin stratifikasi sosial yang kaku banget, misahin penduduk asli Indonesia dari orang-orang Eropa murni berdasarkan ras dan asal kolonial. Dampaknya, gila-gilaan. Kebijakan ini nyiptain kesenjangan sosial ekonomi yang luar biasa masif, di mana kaum pribumi ditekan di lapisan paling bawah dan ngalamin diskriminasi di hampir semua aspek kehidupan. Nah, ketidakadilan berabad-abad ini ibarat bom waktu yang bawa kita ke bagian kedua, revolusi berdarah melawan feodalisme. Coba kita lihat urutan waktunya. Dari Portugis di abad ke-16, disusul Belanda di abad ke-18, tekanan sosial ini terus numpuk. Sampai akhirnya, waktu kemerdekaan bergema di tahun 1945, ketegangan itu meledak. Salah satu titik puncaknya terjadi di rentang tahun 1945 sampai 1946. Peristiwa ini dikenal sebagai Perang Cumbok di Aceh. Di momen ini, kaum ulama dan rakyat biasa bersatu bikin yang namanya Markas Besar Rakyat Umum. Tujuan mereka cuma satu, ngalahin penguasa feodal Ule Balang yang dianggap melanggengkan sistem kolonial. Ini bukan sekedar ganti bupati atau gubernur ya, rakyat benar-benar bertaruh nyawa. Perjuangan berdarah-darah ini dilakuin murni demi ngancurin hierarki kolonial feodal yang udah berurat berakar itu. Dan ironisnya kelihatan banget di sini. Revolusi fisik itu memang berhasil ngebunuh sistem kasta kolonial yang berdasarkan ras atau gelar feodal. Tapi, sistem ketidaksetaraannya ternyata nggak mati, melainkan berevolusi. Lahirlah stratifikasi sosial yang baru. Kali ini bukan lagi soal warna kulit, tapi soal seberapa besar kekayaan material kalian, sekuat apa jaringan politiknya, dan siapa yang punya akses ke sumber daya negara. Yang otomatis ngebawa kita ke bagian ketiga, evolusi oligarki era modern. Buat mahamin ini, kita bisa pinjem kacamata ilmuwan politik Jeffrey A. Winters. Dia mendefinisikan oligarki modern tuh spesifik banget. Ini bukan cuma soal segelintir orang yang berkuasa, tapi intinya ada di konsep pertahanan kekayaan atau wealth defense. Para elit ini pakai duit mereka yang super masif itu untuk mempertahankan bahkan memperluas kekuasaan politik. Jadi duit dipakai buat ngamanin kekuasaan dan kekuasaan dipakai buat nyetak duit lebih banyak. Muter terus di situ. Riset dari Richard Robinson dan Fedi R. Hadis nemuin fakta evolusi yang bener-bener bikin geleng-geleng kepala. Di era Orde Baru, kita punya oligarki sultanistik yang berpusat di Pak Harto dan kroni-kroninya lewat sistem monopoli. Terus, reformasi 98 pecah. Banyak yang mikir, wah, oligarki bakal hancur nih. Ternyata enggak. Mereka justru beradaptasi dengan sangat cerdik jadi oligarki kolektif dan sipil. Kekuasaannya menyebar dan melembaga ke partai politik, konglomerat sampai ke dinasti-dinasti politik lokal. Masuk ke bagian keempat, hegemoni elit politik. Pertanyaannya, gimana caranya elit baru ini bisa tetap cengkram kebijakan publik sedemikian kuatnya di era demokrasi? Nah, ini nih yang bikin miris. Desain pemilihan langsung kita ternyata butuh ongkos politik yang gila-gilaan mahalnya. Dan ini nyiptain jebakan berupa hubungan yang murni transaksional. Politisi yang butuh dana kampanye kepaksa bergantung sama modal para oligark. Sebagai gantinya, ya waktu mereka udah duduk di kursi jabatan, mereka dituntut buat merancang kebijakan publik yang nguntungin bisnis para sponsornya tadi. Praktek kayak gini bikin degradasi demokrasi yang serius banget. Para akademisi nyebut fenomena adu kuat elit politik melawan rakyat ini sebagai munculnya otoritarianisme baru. Jaringan elit informal ini jadi super kuat, sampai mereka bisa nge-bypass mekanisme check and balance resmi.
Bahkan, simbol negara kayak Pancasila aja bisa dikooptasi buat melegitimasi kepentingan mereka. Buntutnya, kedaulatan warga negara itu pelan-pelan terkikis. Ibaratnya dibatasi cuma jadi sekedar formalitas nyoblos di bilik suara doang. Terus, rakyat kecil dapat apa dong di pusaran elit ini? Kita masuk ke bagian terakhir, ilusi keadilan sosial. Di atas kertas, konstitusi kita tuh sebenarnya ngasih janji yang luar biasa mulia. UUD 1945 pasal 33 ayat 3 tegas banget bilang, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ini kan fondasi teoretis yang sangat kuat buat ngewujudin keadilan sosial, ya nggak? Tapi realitasnya di lapangan beda cerita. Kalau kita lihat datanya, jaminan konstitusi tadi seringkali cuma jadi ilusi. Pengakuan negara terhadap hak-hak masyarakat adat yang terpinggirkan itu, ya kebanyakan cuma pseudo-recognition alias pengakuan semu. Negara sering banget pakai instrumen hukum untuk ngambil alih sumber daya atas nama pembangunan, yang jelas-jelas lebih nguntungin elit, sementara masyarakat lokal justru kehilangan akses dan wilayah adat mereka sendiri. Masalahnya makin ruwet karena Indonesia punya sistem pluralisme hukum yang kompleks banget. Ada hukum negara, hukum adat, sampai hukum agama. Celakanya, kerumitan ini sering dieksploitasi sama elit politik buat kepentingan mereka. Dan eksploitasi inilah yang bikin masyarakat adat dan kelompok marginal susah banget menangin hak atas tanah mereka. Ujung-ujungnya, hierarki sosial warisan masa lalu tetap aman, tak tersentuh. Tapi, ingat, semangat perlawanan rakyat nggak pernah benar-benar padam. Perjuangan berdarah-darah demi mewujudkan keadilan sosial itu masih terus berlanjut sampai hari ini. Berbagai elemen dari koalisi masyarakat sipil kayak WALHI, ICW, AJA sampai Kontras, terus gigih ngelawan hegemoni oligarki ini. Bukti nyatanya, kalian pasti ingat, gelombang protes masif waktu ada pelemahan institusi lewat revisi UU KPK di 2019, dan protes besar-besaran nolak UU Cipta Kerja di 2020. Suara rakyat yang nuntut keadilan masih menggema. Sebagai penutup dari paparan ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan krusial buat kalian renungkan. Ngelihat realita adu kuat antara elit politik dan rakyat yang seolah nggak ada habisnya ini, apakah demokrasi elektoral kita benar-benar udah menghapus sistem kasta yang menindas itu? Atau jangan-jangan kita sekedar memberinya nama baru? Terima kasih banyak udah ikut kebedah topik ini bareng-bareng hari ini, dan sampai jumpa di paparan menarik berikutnya.